Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Halo, apa kabar sedulur-sedulur semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Bertemu lagi dengan kami di channel Jatilan Purworejo, channel yang selalu memberikan tayangan-tayangan menarik seputar hiburan, kesenian, tradisi maupun budaya yang ada di Purworejo dan sekitarnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah berkunjung dan sampai di Padepokan Seni Ismoyo Jati. Padepokan Seni Ismoyo Jati terletak di Desa Tegalrejo, Purworejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Ya, seperti apa pembicaraan kita dengan Ki Eko Kusnawan? Saksikan terus di channel Jatilan Purworejo. Oke, selamat sore Ki Eko Kusnawan ya. Selamat sore Mas. Alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk berkunjung di Padepokan Seni. Apa kabar Ki Eko Kusnawan? Alhamdulillah baik. Ya, Tapi sebetulnya bukannya Mas, Belum. diizinkan berkunjung. Tapi karena Gimana? ini kan kita selalu setiap kali kegiatan selalu bersama. Oke, siap. Nah, ini kebetulan beliau ini sangat sibuk sekali. Sudah kurang lebih 1 bulan ataupun 2 bulan kita mencoba hubungi dan mau istilahnya mau bersilaturahmi ke sini kok susahnya minta ampun. Agenda sebenarnya kita sudah dari bulan Syawal kemarin sampai habis Syawalnya, ya hari ini kita baru bisa diizinkan untuk mampir dan main ke sini. Oke, Ki Eko Kusnawan, mungkin langsung saja nih. Kebetulan kita sudah sampai di sini, ya kita mau istilahnya apa ya, bertanya-tanya ataupun mengetahui lah seperti apa padepokan yang panjenengan pimpin ini. Boleh? Mau tanya apa? Silakan. Mungkin yang pertama, Ya. Padepokan Seni Ismoyo Jati. Padepokan Seni Ismoyo Jati itu sendiri berdiri sejak kapan, Ki Eko? Untuk berdirinya itu kita melalui beberapa proses ya Mas. Kita sudah mulai dari tahun 2015. Itu kita merintis kaitannya dengan peralatan, kemudian seiring berjalannya waktu di 2016 kita sudah mulai sedikit latihan. Nah, kemudian 2016 itu di bulan Desember kita sudah mulai ke launching, tapi sebelum itu juga kita sudah dari Agustus, Juli, Agustus, September itu kita sudah mulai kita ngomong untuk kegiatan gitu. Jadi kita dari situ sudah mulai, kemudian 2016 di bulan Desember kita mendapatkan SK dari kelurahan. Karena untuk berdiri kita harus SK, jadi tepatnya itu ya Desember 2016. Kemudian kita kegiatan pertama itu melalui midang ya. Yang midang pertama itu di tahun 2017. Jadi kalau midang itu istilah Jawanya itu memperingati hari lahir atau Bukan, kalau midang itu bisa artinya midang yaitu kan kita memperkenalkan diri di khalayak umum atau di tempat keramaian, itu namanya midang. Dan prosesi ini kita jadikan salah satu, ibaratnya kalau di sekolah kan punya program unggulan. Nah, ini kita juga punya acara sakral tersendiri yaitu midang. Jadi mungkin untuk khalayak umum itu bisa menyaksikan secara langsung gitu ya? Ya, sekaligus kita juga dari padepokan ini memperkenalkan diri. Oh, ini loh padepokan. Berarti kurang lebih sudah 8 tahun ini ya? 7 tahun. 7 tahun? Ya, Dari 7 tahun. 2016 sampai 2023 ya. Mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, Padepokan Seni Ismoyo Jati ini, Ki Eko, kenapa mengambil unsur nama Ismoyo Jati? Ini sebenarnya sangat sakral sekali, Iya. Kusnawan. Kita tahu sendiri ya, yang namanya Ismoyo Jati itu kan salah satu tokoh pewayangan. Namanya adalah dari Punokawan. Mulai dari Bodronoyo, kemudian ada Semar, kemudian yang tertinggi itu adalah
Ismoil Jati. Nah, awal mula kita merintis itu kita belum punya nama, Mas. Ya. Dan pertama kali sebelum diesakan itu ada sedikit gambaran kaitannya dengan nama. Jadi pertama kali itu kita bukan padepokan. Kita mulai rintisan awal itu kita masih punya baru Jalan Kepang. Jalan Kepang. Jadi namanya selama 1 tahun itu adalah Jalan Kepang Ismoil Jati. Kenapa kok kita memakai nama Ismoil Jati bukan nama yang lain? Itu karena awal mulanya dari lagu tirakat, Mas. Ya, dari lagu tirakat kemudian kita mendapatkan ibaratnya kayak sedikit kayak petuah atau sedikit semacam apa ya, itu gambaran tadi itu terbesit nama Ismoil Jati. Sebentar, ya. Apakah Ismoil Jati ini ada kaitannya mungkin yang ada di mana? Ya, Tidar. di Gunung Tidar. Gunung Tidar. Ya. Memang dulu saya sebelum punya padepokan ini, Mas, itu kan sering tirakat itu dengan cara ziarah wali ya. Jadi tidak hanya di beberapa wali yang terkenal di Kabupaten Purworejo, melainkan juga di luar daerah. Nah, salah satunya itu di Kabupaten Kota Magelang. Kota Magelang itu ada sebuah gunung yang unik bagi saya karena itu ada bertempat di tengah-tengah kota. Nah, jadi yang namanya gunung kok di tengah kota itu kan agak gimana gitu. Iya, lucu ya, Mas. Nah, itu ternyata di situ itu ada tempat bersejarah gitu. Jadi awal mulanya tanah Jawa itu bermula dari gunung tersebut, yaitu yang disebut Gunung Tidar. Dan sejarahnya juga kenapa kok ada kita memakai nama Ismo yang kemudian kita sangkutkan lagu tirakatnya kita itu kita gaduk dengan kami. Akhirnya kita mencari seluk-beluk tempatnya Ismoil Jati itu aslinya di mana sih, dan ternyata ketemu di Gunung Tidar karena salah satu sejarah di Jawa itu yaitu sejarah awal aslinya Pulau Jawa kan bermula dari sini. Dan ternyata dan kita ketemu juga dengan Sesi Bakir, kemudian yang lainnya Pangeran Purboyo dan seterusnya itu kita juga di sana. Oh, berarti pas tirakat itu memang ada semacam komunikasi secara dan langsung ya? tirakatnya itu tidak hanya cuma sehari tok, jadi melalui beberapa dekade lah ibaratnya lah. Dari beberapa waktu itu kita tidak hanya sekali menit itu enggak, nanti beberapa empat baru kok ketemu itu. Dan di sana memang yuk gaduk dan sampai dengan sekarang. Sangat sakral sekali dari nama Ismoil Jati. Makanya kan kita punya acara midang setiap tahunnya itu kan juga kita tidak biasa gitu. Jadi kita memang kenapa tadi saya bilang sakral ya itu midang di sakralnya kita ya itu. Dan pertama kali kita midang ada di Gunung Tidar. Gunung Tidar. Pagelarannya kita juga di puncak Gunung Tidar. Berarti mulai dari apa ya istilahnya prosesi di Padepokan Seni Ismoil Jati sini, kemudian lanjut ke Gunung Tidar saja. Iya. Wah, istimewa sekali. Ya, jadi di sini itu cuma sekedar untuk tasakuran saja. Jadi puncaknya acara ya tetap di Gunung Tidar. Itu kita lakukan setiap kali kita midang. Berarti agenda tahun ini Tahun lagi ya, 1 bulan lagi, Mas. 1 bulan. Oh, ya. 1 bulan tepatnya di tanggal 3 Juli. 3 Juli. 3 Juli. Semoga kalau kami diizinkan Nanti jadi bukan diizinkan, saya undang. Oh, siap. Saya Kita undang ini. coba ikuti prosesi midang Padepokan Seni Ismoil Jati ke Gunung Tidar sana. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah kapan berdirinya, kemudian seperti apa filosofi dari Ismoil Jati itu sendiri. Kemudian mungkin selanjutnya pertanyaan dari kami kaitannya dengan Padepokan Seni itu sendiri, Ki Eko. Bagaimana cara
mempertahankan eksistensi Ya. Eko Kusnawan sudah berjalan 7 tahun kurang lebih. Setelah itu bagaimana panjenengan sendiri mempertahankan itu semua? Jawabannya susah mas. Jawabannya susah. Tapi kayak gini mas, karena awalnya kita cuma satu bidang saja, jadi kita bergerak di jalan Jepang pertama kali. Kemudian di 2018 kita awal itu kita launching bola. Ya. Tapi kita juga tidak serta merta cuma berdiaktif saja. Itu juga proses juga, karena Dolala yang kita hadirkan ini di desa sini, terutama di perbukuan Karangmuluh itu dulu di tahun 1960-an. Berarti memang sudah Ya, ada itu sudah sejak ada. dulu di Eko Jadi Kusnawan. dolalaknya itu dolak kakung. Makanya dulu pertama kali kita juga launchingnya dolalak kakung. Iya. Bersamaan dengan seiring berjalan waktu ada anak-anak, kemudian ada dewasanya yang cewek. Itu di 2018 awal, kemudian di pertengahan tahun 18 itu juga kita buka beberapa bidang yang ada. Pertama ada hardrock, ada bidang art dan lain sebagainya. Jadi perlu diketahui Padepokan Seni Ismo Jati itu sendiri tidak hanya membidangi kuda lumping saja nih, Ya. jadi ada dolala, ada ketopraknya juga nih. Ketopraknya masih rintisan. Oh, masih bisa. Kemudian ada juga di segi relisinya ada hadronya gitu. Hardrocknya ada, kemudian di bidang Di art itu ya artnya kesenian, juga. kerajinan. Berarti kaitannya dengan produk-produk kerajinan gitu ya. Diego? Alhamdulillah di 2018 Ya. tahun ketiga itu kita dibina dari PKK desa, Ya. kemudian dalam rangka pengolahan limbah, karena kita ketahui sendiri sampai saat ini juga limbah belum bisa termanfaatkan dengan bagus. Dan waktu itu kita diberikan pembinaan, kemudian diajukan lomba pemanfaatan barang bekas itu di kabupaten. Alhamdulillah juara satu. Juara satu, kemudian kita dibina juga dari Yogyakarta, kemudian sempat pameran juga di Bangka Belitung kemana. Dan sampai saat ini juga masih kita mengikuti pameran dan sponsor masih ya. Jadi untuk Padepokan Seni Ismo Jati ini tergolong sudah gimana ya? Sudah kancah ke nasional gitu ya, kayak mungkin ya. Kalau untuk sampai nasional ya? sudah, kita sudah pernah ke Taman Mini, itu wakil dari Kabupaten Purworejo. Jadi tampil pentas di sana. Pentas Wah, di sana. istimewa. Tahun berapa kayak Itu 2019 sebelum pandemi. Oh. Dan kenapa kok eksistensi kita dalam tadi yang ditanyakan itu kita secara kontinu itu sedikit demi sedikit itu kita ada perubahan, tidak hanya stagnan di situ saja.